salawat dan salam mudah-mudahan berlimpah curah kepada junjungan kita Habibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mengawali kegiatan kali ini, Bapak Ibu mohon ini diisi ya Bapak Ibu. Jadi siapa yang ingin Anda kuatkan berkenaan dengan penilaian dan asesmen. Ini sengaja saya tuliskan seperti ini. Ini kalau di penilaian termasuk kesiapan belajar ya, mengetahui kesiapan belajar. Nah, mengetahui kesiapan itu adalah asesmen awal ya, diagnostik. Nah, ini saya satu pertanyaan ini juga termasuk asesmen awal atau diagnostik Bapak Ibu ya. Nanti akan kelihatan Bapak Ibu, akan kelihatan apa yang ingin dicapai oleh masing-masing Bapak Ibu. Tentang teknik penilaian ya, ada yang sudah masuk teknik penilaian. Nah, tentang teknik sudah masuk satu orang. Memahami tentang asesmen, nah ini berarti utuh semua asesmennya. Memahami tentang asesmen, berarti dari A sampai Z yang perlu dikuatkannya. Pemahaman peserta didik, jadi memahami peserta didik ya terkait dengan asesmen. Mungkin yang sesuai ya, asesmen yang sesuai dengan peserta didiknya. Penilaian yang baik, nah, berarti asesmen yang baik kan memahami gitu ya, penilaian yang baik. Penilaian, nah tadi ada teknik penilaian, ada bentuk penilaian. Mengefektifkan penilaian. Nah, penilaian yang efektif ya. Penilaian harus manusiawi. Nah, ini menarik juga ya. Penilaian harus manusiawi. Nah, asesmen yang baik. Kemudian jenis penilaian. Macam-macam penilaian. Nah, tapi bukan penilaian yang macam-macam ya. Ini macam-macam penilaian. Penilaian harus objektif. Berarti ada di prinsip penilaian ya, prinsip penilaian. Di sini ada tindak lanjut ya, tindak lanjut penilaian. Jadi pemanfaatan penilaian. Jadi setelah menilai itu dimanfaatkan jangan nilai simpan dari buku nilai di mejanya atau di amplop gitu ya. Apa yang ingin dikuatkan? Saya kira hampir semuanya nanti terangkum di standar penilaian. Ini saya lihat hampir semuanya terangkum di standar penilaian. Jadi kalau kita bahas Permen 21. Nah, apa yang Bapak Ibu ingin kuatkan ini akan muncul terangkum di Permen 21. Ya, kembali ke Permen 21-nya. Nah, kita mulai. Permen 21 ini diterbitkannya itu tahun 2022, Bapak Ibu. Tahun 2022. Dan istimewanya Permen ini mencabut Permen kaitan dengan standar penilaian sebelumnya. Jadi nu dianggota Permen 21 unggul, ayo nate itu dicabut bingung. Ayo teh jam kurikulum merdeka atau jam kurikulum 13 Permen 21 teh itu kan ya banyak pertanyaannya. Kan yang kelas 8-9 teh kurikulumnya masih kurikulum 2013. Tapi standar penilaian untuk kurikulum 2013 yang kemarin yang tahun 2016 ya itu dicabut, digentos dulu iya gitu. Kalau dicabut berarti semua tentang penilaian itu harus mengacu ke Permen 21. Kecuali mungkin yang dasar-dasar teknik penilaian yang begitu tetap ya. Contoh misalkan di Permen sebelumnya itu ada penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. Ada 3 ya. Kalau pendidik ya ulangan harian gitu ya. PTS gitu ya. Kalau satuan pendidikan PHS, PAT gitu ya. Penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah. Nah, itu dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, kemudian yang oleh pemerintah UN itu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Di PMN-nya jelas ada satuan pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Di Permen iya nanti kita lihat muncul nggak gitu siapa yang menilainya di Permen 21. Berarti untuk yang pertama di Permen tersebut yang saya kutip ini. Jadi Bapak Ibu di Permen ini ada bahasa kriteria minimal ya. Jadi standar penilaian itu kriterianya merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi
masuknya ini masih kriteria minimal, sama dengan standar nasional pendidikan ya. Standar nasional pendidikan itu standar minimal. Upami akreditasi itu membandingkan penyelenggaraan pendidikan dengan SNP dengan standar minimal. Jadi kalau akreditasinya nilainya 100, itu berarti sekolah baru mencapai standar minimal. Karena pembandingnya itu SNP. Jadi kalau akreditasinya 90 sudah baik ya. Itu juga masih ada yang belum capai standar minimal gitu. Pernah ada yang akreditasi nilainya 100, pernah ada yang 100 di ini apa BPK penabur atau apa sampai 100 nilai akreditasinya. Karena memang indikatornya terpenuhi semua. Nah, kemudian penilaian di sini juga ada definisinya ya, atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Kemudian penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Tadi ada yang ingin dikuatkan penilaian yang apa tadi? Objektif ya, tadi ada ya. Jadi memang penilaian itu harus adil, objektif, dan edukatif. Contoh begini Bapak Ibu, saya ambil contoh yang ekstrim lah. Misalkan satu mata pelajaran itu ada 10 bab. 10 bab. Bab 1 sampai bab 10. Si A menguasai bab 1 saja, si A teh. Si B menguasai bab 2 sampai bab 10. Guru mengembangkan instrumen soal ternyata 100% bab 1 saja. Jadi soal nanti 20 tapi bab hiji unggul. Kira-kira yang nilainya besar yang mana? Si A. Karena si A menguasai bab 1. Soal muncul bab 1 semuanya. Si A dapat 100, si B dapat 0. Simpulkan Bu Ibu, si A lebih pandai daripada si B. Kira-kira kesimpulannya tepat nggak? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan si B menguasai 9 bab, 9 bab. Nah itu harus hati-hatinya kita membuat instrumen penilaian. Contoh lagi, saya ditimbang misalkan, ditimbang oleh timbangan badan. Ternyata saya 50 kilo. Lalu saya senang gitu. Tapi Bapak Ibu lihat saya kira-kira 50 kilo atau enggak? Kayaknya 60 loh. Pasti Bapak Ibu nggak percaya. Saya sebutkan saya 50 kilo. Kalau nggak percaya, timbang nih pakai timbangan ini. Ditimbang betul 50 kilo. Timbangannya yang bermasalah. Nah, lihat posturnya nggak mungkin 50. Pasti ada yang salah. Apa yang salah? Timbangannya. Nah, di siswa pun gitu. Misal pengujian udah kita teh pintar, nah betul ya butut, dan padahal sehari-hari nama pintar udah teh. Kita teh mungkin ada sedikit curiga ya. Apa yang salah? Oh mungkin alat ukurnya. Alat ukur itu adalah instrumen soal. Ya makanya untuk teknik penilaian di kurikulum Merdeka itu harus bervariasi Bapak Ibu. Jadi tidak paper and test saja, tidak pengetahuan saja, ya. Jadi nilainya bisa dengan teknik yang berbeda-beda, kemudian tidak hanya mengukur pengetahuan juga, tidak ya. Nah makanya penilaiannya juga kemarin oleh Pak Dadang sudah disampaikan itu harus bervariasi. Bahkan implementasi kurikulum kurikulum Merdeka saja prinsipnya adalah diversifikasi, artinya keberagaman. Jadi menggunakan kurikulum Merdeka semua sekolah saci amis sama persis kurikulumnya, berarti sudah keluar dari prinsip implementasi kurikulum Merdeka. Lamun urang sebagai guru, sebagai kepala sekolah di sekolah nungguan sekolah batur hoyong sami, berarti tos menyalahi prinsip Bapak Ibu ya.
Ah kewe ada bisi salah cenah eksami wae jeung batur cenah gitu. Ya. Padahal di implementasi IKM itu di awalnya itu sudah dijelaskan bahwa prinsipnya adalah diversifikasi, keberagaman. Termasuk di penilaian, oke Bapak Ibu ya. Kemarin juga sudah disampaikan kepada misalkan ada 10 kelas, 5 kelas oleh guru A, 5 kelas oleh guru B. Boleh nggak beda instrumen penilaiannya, pengembangan instrumennya? Atau harus sama? Beda. Bedanya 100% atau bedanya berapa persen? Kemarin kan harus sama ya. Yang harus samanya apanya? Satu sekolah harus sama. Apanya yang sama? Dalam instrumen. Dalam instrumen itu kan diawali dari perencanaannya, kemudian mengukur tujuan pembelajarannya. Berarti kita urus satu-satu lah. Kalau tujuan pembelajarannya harus sama atau boleh beda? Ini gurunya sama nih, kelas 7. Mata pelajarannya sama, PKN. Tapi gurunya beda, yang ini 5 kelas, yang ini 5 kelas. Tujuan pelajarannya harus sama nggak? Tujuan pelajarannya idealnya sama. Karena disarankan guru-guru tiap jenjang, komos tingkat itu harus berdiskusi kaitan dengan tujuan pembelajaran. Padahal kelas 7 pada tujuan mana heula? Oh iya. Kalau misalkan dari kelas 7 sampai kelas 9 itu ada 50 tujuan pembelajaran yang berhasil diidentifikasi dari capaian pembelajaran. Kelas 7 pada seberapa tujuan pembelajaran? Oh iya gitu ya. Nah, maka untuk tujuan pembelajaran sama kan ya? Boleh beda nggak gitu? Boleh beda nggak? Jadi satu sekolah mah diupayakan sama ya, sama. Jadi meureun ari wajib mah asa henteu nya dan aturanna kita yang mewajibkeun sama. Cuma meureun sunat muakkadnya harus dilaksanakan. Bisa ngaya yang beda Pak cenah yang beda. Abi mah yang beda gitu. Tapi kalau ada yang ingin beda berarti ada sedikit kurang harmonis dalam diskusi tiap mapel, komunitas belajar tiap mapelnya. Kan itu badaminya sadaya guru. Nah, kalau udah hasil badami pasti sami kan. Nah berarti tujuannya idealnya sama, oke. Terus kembangkan instrumennya. Jadi soalnya harus sama atau boleh beda untuk mengukur tujuan itu. Ini guru A dan guru B satu jenjang. Boleh beda ya. Rubrik penilaiannya tentu boleh beda ya. Boleh beda. Pengembangan instrumennya boleh beda, Bapak Ibu. Kreativitas Bapak Ibu buat soal mama ya. Jadi sepakat ya, kalau tujuan mah suang samikeun wae, tujuan penilaian nama. Nah, ini prosedur. Di permen tersebut ada prosedur untuk penilaian hasil belajar itu. Pertama, perumusan tujuan penilaian. Nah, ini harus dirumuskan. Kalau kita bedah ya, kadang kita perlu membedah kata per kata juga. Kenapa yang membuat permen itu nulisnya perumusan, tidak menentukan? Tapi kalau merumuskan, mau yang sudah kurikulum merdeka atau belum, kelas 7 atau 8, 9, itu tetap harus terlibat semua pemetaan tujuan pembelajaran itu harus oleh semua tingkat. Jadi guru matematika, guru IPA ngariung sadayana. Kelas 7 badai ieu, kelas 8 ieu, kelas 8 ieu. Jadi nanti guru kelas 8 pun sudah tahu, berarti nanti saya ketika kurikulum merdeka itu mulai dari sini. Kemudian kelas 7 juga sudah tahu bahwa kita sampai tujuan pembelajaran ini. Nah, itu berarti harus semua. Nah, itu perumusan ya di tujuan pembelajaran. Ya, tujuan penilaian. Tujuan penilaian itu nanti mengacu pada rumusan tujuan pembelajaran. Karena penilaian itu mengukur tujuan pembelajaran apa sudah tercapai atau belum. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, pemilihan dan atau pengembangan instrumen. Pemilihan dan atau pengembangan. Jadi boleh pemilihan saja, boleh mengembangkan. Nah, nanti kaitannya dengan
implementasi kurikulum merdeka yang mandiri belajar, mandiri berubah, berbagi. Untuk mandiri berubah itu 100% ngadopsi dari yang disediakan pemerintah, termasuk penilaiannya dari PMM diadopsi 100% untuk mandiri berubah. Kalau mandiri berbagi sudah mulai memodifikasi, membuat sendiri. Sekolah penggerak wajib buat sendiri. Jadi sekolah penggerak terkait adopsi 100% nggak boleh. Karena 2024 etama kersa kedah kurikulum merdeka yang mandiri kema dihapus model teh. Kurikulum merdeka berarti kurikulum merdekanya itu seperti sekolah penggerak atau seperti kurikulum mandiri berbagi. 24 mah dipaksa, Pak. Ayeuna mah dikasih kesempatan dulu masa transisi. 2024 dipaksa. Setelah dikembangkan baru dilaksanakan. Pelaksanaan. Setelah dilaksanakan diolah hasilnya. Setelah diolah hasilnya baru dilaporkan. Prosedur, boleh nggak terbalik nih? Dulu. Gitu. Protes Bapak Ibu. Mana Bang alapor kenaun sih? Tapi kalau urusan prosedur ini harus hierarki. Jadi Bapak Ibu tekaci langsung ngembangkan instrumen, namun ngarumuskeun tujuan. Kemarin sudah dengan padetannya tujuan pembelajarannya. Sepakat ini prosedur ya, harus terurut. Nah, penjelasan tentang prosedur ini ada di pasal-pasal berikutnya, misalkan perumusan tujuan pembelajaran. Oke, ini perumusan tujuan pembelajaran. Harus memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran tadi ya. Berarti tujuan penilaian itu harus memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran. Hasil perumusan tujuan penilaian dibuat dalam perencanaan pembelajaran. Oke, pertanyaannya, Bapak Ibu kalau lihat tayangan ini, kalau mau menggali minimal pakai pertanyaan 4W1H. Sepakat ya, yang merumuskannya adalah guru atau pendidik. Oke, dirumuskan ke guru. Oke, berarti dirumuskan guru. Kapan? Pada saat merencanakan. When ya. Kapan? Pada saat merencanakan. Who, when, what? Apa yang direncanakan? Itu terkait tujuan penilaian. Prinsip penilaian objektif dapat dipertanggungjawabkan dan gitu ya. Agar penilaian itu sesuai dengan tujuan, dapat dipertanggungjawabkan, valid, apalagi ya prinsip penilaian, sohihnya. Lanjut yang kedua, langkah kedua, pemilihan dan atau pengembangan instrumen dilaksanakan oleh pendidik. Nah ini mah terus jelas ya, di permennya itu dituliskan dilaksanakan oleh, berarti hu-nya pendidik, guru. Kedua, mempertimbangkan karakteristik kebutuhan. Nah itu karakteristik silahkan dipertimbangkan ya. Jadi ada yang slow learner, ada yang middle, ada yang fast learner. Bapak Ibu fasilitasi juga di instrumen penilaiannya. Di kelas teh Bapak Ibu aya nu slow learner. Jadi diajar nanti slow. Terus instrumennya disamikeun sareng nu pas sadaya. Itu kalau bedoling Bapak Ibu eta. Nah, berarti berdasarkan rencana penilaian termuat. Ini pemilihan pengembangan instrumen juga berdasarkan rencana yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Tekaci ngadamel mengembangkan instrumen, milik instrumen, tapi na RPP na teu aya. Teu diajarkeun. Tekacinya ya. Jadi Bapak Ibu upami aya budak protes, Bapak ieu can diajarkeun. Gentos soalna. Ya, berarti katingali Bapak Ibu teh teu ningali perencanaan pembelajaran. Jadi berarti yang B juga dilaksanakan oleh pendidik, kemudian termuat juga dalam perencanaan pembelajaran. Nu tadi oke termuat dalam perencanaan pembelajaran ya, rumusannya juga. Lanjut, pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian ini bisa sebelum, bisa pada saat, bisa setelah pembelajaran. Nah ini baru mengerucut ke judul diklatnya, formatif, sumatif ya. Kalau sebelum pembelajaran itu penilaian apa? Ada penilaian diagnostik, penilaian awal. Kalau ditanya pilihannya cuma dua, formatif atau sumatif? Yang sebelum dilaksanakan sebelum pembelajaran? Formatif.
pada saat pembelajaran formatif. Bisa nggak sumatif dinilai pada saat pembelajaran? Bisa nggak pada saat pembelajaran menilai sumatif? Kalau setelah pembelajaran formatif sumatif? Biasanya kalau setelah pembelajaran itu mengetahui ketercapaian ya. Kalau mengetahui ketercapaian itu sumatif. Nanti dijelaskan. Jadi pelaksanaan penilaian itu boleh pada sebelum, boleh pada saat, boleh pada setelah. Pengolahan hasil penilaian itu menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi. Jadi Bapak Ibu, untuk pengolahan hasil penilaian itu bisa berupa angka, bisa berupa deskripsi atau angka yang dideskripsikan. Angka itu ada rentangnya, misalkan 0 sampai sekian, dia mulai berkembang. Kalau dalam proyek mah ya berkembang sesuai harapan gitu ya. Tapi ada angkanya dulu pakai rentang. Nah, itu mangga. Atau dalam bentuk angka 90, 85 gitu ya. Nah, di sini penilaian kualitatif terhadap kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi. Oke lah, berarti kuantitatif dan atau kualitatif untuk pengolahan hasilnya. Nah, setelah diolah dilaporkan. Nah, pelaporannya itu dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar berupa laporan hasil belajar atau rapot lah ya. Ini disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Jadi pengolahan yang ada di rapot itu nanti atas dasar hasil pengolahan hasil penilaian. Jadi ada angka, ada deskripsi, gitu ya, ada angka. Ada yang deskripsi saja. Contoh kalau lihat di contoh rapot itu ada yang baik, sangat baik ini ya, deskripsi saja kan ya. Dengan A, B, C. A, T, angka sanes. Sanes ya namanya. Berarti masuknya deskripsi ya. Kalau B saja itu deskripsi. Nilainya B saja. Masuknya deskripsi ya. Walaupun satu itu baik dina operasi teh dugi ke mana gitu. Nah, itu dideskripsikan, dijelaskan nanti. Nah, baru masuk ke sini Bapak Ibu yang tadi sebelum, setelah dan itu, yaitu bentuk pengolahan hasil belajar. Bentuk nate aya formatif, aya sumatif. Di permen yang aya 2. Untuk formatif itu dilaksanakan untuk jenjang PAUD, dasar dan menengah. Jadi di TK, PAUD, Koper, TK itu ada penilaian formatif. Tujuannya, nah kalau dilihat tujuan, formatif itu memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi memantau, memperbaiki proses. Jadi di sini proses pembelajaran yang dipantau ya, diperbaikinya ya. Kemudian informasi yang dikumpulkannya itu mengenai hambatan, kesulitan belajar, perkembangan peserta didik gitu ya. Itu sekarang sumatif nih, sumatif. Sumatif itu di PAUD tidak ada, menurut permen ini tidak ada di PAUD. Jadi nggak ada penilaian sumatif untuk TK. Kenapa nggak ada sumatifnya? Gitu. Di TK kenapa nggak ada sumatif? Biasanya sumatif itu pemanfaatannya itu yang kedua, bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Tujuannya itu menilai pencapaian hasil belajar. Nah, untuk di PAUD sebenarnya membaca pun tidak harus bisa membaca TK-nya. Tidak. Kan kadang-kadang guru TK mah, guru PAUD eleh ke orang tua. Wah, ulah nyapelakeun ka TK eta cenah. Kalau orang di TK eta mah teu bari bisa maca cenah. Dan memang teu kudu bisa maca di TK mah. Ya. Tapi anak sudah berani, anak sudah mengenal huruf, anak sudah wanter kapayun, anak tertib misalkan dalam masuk kelas, melihat sesuatu yang tidak bersih teh nggak enak, nggak nyaman gitu anak teh. Ketika lihat sampah nggak nyaman nih, anak TK dan seterusnya. Lebih pembangunan karakternya. Sumatif itu disandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Dulu mah KKN ya, sekarang mah KKTP.
KM munculnya di permen naon? Permen sabaraha? Permen standar penilaian tahun 2016 ya? 16 18? Yang nomor 23 deh. Pohon 16. Oke. Ku permen dia dicabut tuh? Dicabut. Ini di bagian belakang permen ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Berarti KKM berlaku tuh? Kelas 8 Tidak. kan kurikulum 13. Tapi kan semuanya dicabut. Kan kurikulum 13 dalaman salapan mah apa dicabut ke permen iya. Jadi istilah KKM teh hilang. Di rapat kamu ada ya kelas 89. Iya memang ini dicabut tuh iya. Hah? Kelas 7 udah tentu ya kelas 7 karena implementasi kurikulum mereka. Nah 89 yang pakai kurikulum 13. Kan tadi di awal itu ya bahwa permen ini mencabut semua ini. Badai sekolah anu kurikulum 13, badai kurikulum akademi itu ya. Badai kurikulum mandiri belajar, badai mandiri berubah, badai mandiri berbagi, badai sekolah penggerak. Waktu kita menyusun rapor yang kemarin kalau salah itu kan viral ya, triliun. Ya, kita masih konsepnya pengetahuan keterampilan, tapi yang datang hanya satu nilai. Iya. Setelah ramai seperti itu muncul satu pernyataan, jadi sekolah boleh memilih kurikulum yang lama 2013, boleh memilih kurikulum yang terbaru 2017 ya. Itu mungkin jadi pertimbangan. Iya. Ada itu, tapi saya tidak di screenshot. Ada suratnya kan itu kalau tidak salah. Iya. Ya. Betul, Pak. Masalahnya kalau kita menggunakan kurikulum 2013 kan aplikasi rapornya sudah tidak ada lagi. Itu masalahnya. Iya, itu masalahnya. Jadi kurikulumnya boleh, pakai 13 boleh, pakai kurikulum darurat juga boleh, mau implementasi kurikulum merdeka boleh, sekolah penggerak apalagi, ya itu seleksi dan lulus. Tapi standar penilaiannya ini dicabut gitu. Kalau dicabut berarti jangan dipakai. Harus disesuaikan dengan permen yang baru. Ya, tuh Pak Cina Abi jadi bingung kamari kan pengetahuan, sikap, keterampilan nilainya. Tapi Bapak Ibu, apakah di kurikulum merdeka itu sikap tidak dinilai? Dinilai mungkinnya, karakternya dinilai nggak? Dinilai, tapi lebih dikerucutkan di proyek P5 itu. P5. Karena sekarang mah kurikulum merdeka tujuan utamanya itu profil pelajar Pancasila. Kadinya semuanya bermuaranya ke profil pelajar Pancasila, bernalar kritis gitu ya, gotong royong, kebinekaan, mandiri, berketuhanan gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi KKM masih ada nggak gitu, unggul ya pertanyaan saya tadi. Usulan Pak, yang rapor tadi kalau nggak ada yang bahas Pak. Nah, rapor kemarin kalau menurut saya dan juga diskusi di grup itu kan Operator ya. Lumayan yang jelimet juga Pak. Kemudian pas print, ketika kita download semua itu ternyata ada yang halaman yang tidak berubah, malahan nilainya sama semua. Jadi kalau supaya berubah itu apa mungkin sekolah saya tapi tidak, kalau nggak salah SMP 2 juga sama ya Bu Lina ya. Ya, kita harus di downloadnya itu satu-satu Pak, jadi mohon disempurnakan lagi. Ya, baik. Aplikasinya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Berarti ada masukan ya, aplikasi rapotnya itu memang membuat kita ya ekstra ya. Apalagi semua novel diserahkan ke operator. Sama kasusnya ada pelajaran yang sama nilainya Pak ya. 4 pelajaran terakhir. Jadi kalau nilainya 80, 85, 80 itu semuanya dari ini absen nomor 1 sampai absen nomor terakhir itu sama nilainya Pak, tidak berubah, terkecuali yang lainnya yang 8 itu mungkin udah berbeda ya. Nah, itu Pak. Dan
heran lagi itu masalah absennya Pak, cuma mau 30, sedangkan di saya itu ada yang 2 bulan tidak masuk. Iya. Cuma 30 Pak. Jadi akan membuat efek jerak siswa itu bagaimana Pak itu ya? Demikian Pak. Baik Bapak Ibu, kaitan kendala seperti itu mungkin kita sama ya, saya juga nggak tahu ya, nggak tahu, kita catat saja. Tapi kalau melihat di panduan, lihat panduan di bagian akhir nih, panduan pembelajaran asesmen saja, misalkannya ini pada kurikulum merdeka ini akan terus disempurnakan berdasarkan evaluasi. Jadi kalau ada kendala-kendala dicatat Bapak Ibu ya, nanti kita coba cari ruang untuk ngasih sarannya ke yang di atas sekarang nih, ke kementerian. Coba ini Bapak Ibu, ini panduan udah dibuat oleh tim dari kementerian, di bawahnya dikasih rambu-rambu, akan terus disempurnakan berdasarkan evaluasi dan umpan balik, dan berbagai pihak sejalan dengan proses evaluasi tersebut. Panduan ini juga akan mengalami revisi pembaruan secara berkala. Tapi cek panduan kudu kitu, jangan kira lu nggak ada panduan ini pasti akan direvisi. Mungkin kasuistik, kasus di sekolah Bapak Ibu unik mungkin. Justru itulah yang dinanti oleh pengembang panduan ini. Untuk sekolah-sekolah yang unik ada hal tertentu boleh diajukan. Ya. Jadi kemun parbut udah cek panduan kieu kudu kieu. Dan sekolah di mah teu bisa kieu. Kumaha tuh? Di sekolah di mah kudu kieu. Nah, itu usulan itu dicatat, nanti kita coba orang usulkan gitu ya, orang usulkan. Nah, jadi tong hari Bapak Ibu upami aya unik teh suang catat baik gitu nya. Eta rapot tadi suang catat gitu ya. Sekarang mah terbuka. Ini juga yang buat pedomannya juga membuka kesempatan untuk mengevaluasi. Selagi untuk kebaikan anak didik kita nggak ada yang salah. Nah itu pegangnya Pak Menteri ngobrol gitu. Pokoknya untuk kebaikan murid kita nggak ada yang salah, coba saja. Selagi itu untuk kebaikan anak didik kita. Itu kemerdekaan Bapak Ibu berarti ya, Bapak Ibu merdeka ya namanya tong sieun. Jadi selagi untuk kebaikan murid laksanakan. Meja itu kalau moving class enaknya, saya guru matematika misalnya, setting diskusi. Meja itu sudah disetting diskusi Bapak Ibu. Alat peraga sudah ada di kelas. Jadi orang teh kedah nyanak alat peraga matematika kubus balok di kantor di ujung ieu ke ujung itu diringkit gitu ya. 2 jam meringkit deui ngali deui gitu. Tapi kalau kita yang diam di kelas udah aja di tempat IPS, kelasnya udah kelas IPS lah. Begitu masuk udah wah ini IPS. Begitu masuk oh ini kelas seni, ada gambar dan sebagainya. Ya. Jadi alat peraga itu bisa ditempel di sini. Jadi begitu belajar prepare-nya itu persiapan alat peraga waktunya sedikit. Tapi kalau kita yang pindah ngaringkit, Gus ngaringkit murah deh. Terbuat dari paper ya, siga kaca. Bangun ruang, bos deh. Ketika itu baik laksanakan. Orang lain nanaonan cenah gandeng budak pindah ka ditu ka dieu gandeng budak dan cek urang halus geus dianalisis. Laksanakan we. Sok jeung buru-buru ngobrol ke kepala sekolah. Laksanakan we. Nanti 1 semester evaluasi. Berapa kursi yang rusak semester ini? Setelah moving class. Oh, ternyata sedikit karena guru nungguan. Namun guru kalau di kelas eta kunci kelasnya. Oh, itulah. Jadi untuk hal-hal baik, walaupun itu kadang tidak umum di Ciamis, nggak ada di Ciamis ya, moving class nggak ada. Tapi saya ingin mencoba, ya coba saja. Nah itu salah satu salah satu kemerdekaan yang sekarang mah sudah dijamin oleh peraturan. Boleh Bapak Ibu berkreasi, bolehnya guru teh. Jadi itu monoton teh guru tehnya. Nah itu Bu, saya sengaja ini menampilkan ini supaya Bapak Ibu orang teh ulah terjadi perbedaan pendapat lalu meruncing gitu ya dan seterusnya. Ya soal gaduh nage pada direvisi santai ya. Namun sesuai sama panduan salin-salin itu wajar lah gitu ya, karena kita yang lebih tahu lah ya, yang lebih tahu. Kembali ke penilaian Bapak Ibu,
Sekarang ke kenaikan kelas ya. Bukan kenaikan kelas dilakukan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Jadi laporan kemajuan belajar itu kan tadi diukurnya ke pengolahan penilaiannya, sumatif ya, sumatif. Sumatif itu kan untuk menentukan kenaikan dan kelulusannya, sumatif. Berarti kenaikan kelas itu fokusnya di penilaian itu di sumatif. Laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran, jadi semua mapel dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Jadi naik kelas teh ditinggali tina nilai salami 1 tahun. Berarti dari semester 1 dan semester 2. Semester 1 dari sumatif 1 sampai sumatif berapa tiap mapelnya. Ya. Nah, disesuaikan dengan kriteria ketercapaian KKTP. Ya, KKTP. Mangga. Boleh nggak anak tidak naik? Boleh. Kapan anak itu tidak naik? Oh, tidak tuntas KKTP, tidak hadir selama 2 bulan. Kan sekolah yang menentukan kriterianya. Tidak mengikuti sumatifnya ayat 10, dia hanya mengikuti 2. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di pedoman, kalau nggak salah ya, ada fase ya, di kurikulum mereka itu ada fase. Nah, yang belum tuntas kalau SIP kan 1 fase ya, fase D saja, 3 tahun, berarti kan 7, 8, 9. Yang lintas fase pun kalau nggak salah, anak yang belum tuntas di fase C, misalkan kelas 6 ya, ada yang belum tuntas, itu boleh naik ke fase D, tapi di rapotnya dikasih catatan. Jadi karena rapotnya catatan bahwa anak ini masih perlu bimbingan dalam matematika misalkan, dalam operasi hitung bilangan bulan misalkan. Jadi di rapotnya itu ada tulisan dan itu menjadi PR guru di fase berikutnya. Tidak mencapai KKTP Pak, tapi boleh naik dengan catatan. Boleh. Nah maka memang terus kalau kita lihat upami budak naik, baik jeleknya kira-kira tujuan tadi naik kenal. Terus dampak bagi mental anaknya kumaha ketika tidak naik? Apakah mau sekolah lagi di sana atau kalah keluar atau kalah ke sekolah? Bisa keluar Pak, bisa ke sekolah malah. Itu ya. Padahal tujuan kita ditaikkan supaya kurang kali lebih baik lagi belajarnya. Tapi ketika dilaksanakan ternyata udah naik kalah keluar, kalah belum sekolah. Atau begitu kumaha salah diri tanya dulu teh. Ini kurikulum ini boleh Bapak Ibu dia belum mencapai KKTP dikasih catatan tetap naik, cuma ada catatan. Silakan Bapak Ibu buka pedoman pembelajaran dan asesmen. Itu di pedoman itu pun menyarankan kalaupun tidak menaikkan anak itu harus super hati-hati, dan itu sudah upaya kita dari A sampai Z, upaya terbaik kita. Contoh, budak terhadir 2 bulan, tiba-tiba di akhir tahun naik. Ditanya, ketika tidak hadirnya baru 2 hari, ada nggak tindakan dari sekolah? Tidak ada. Seminggu tuh ada Pak, 2 minggu tuh ada. Apa-apa masih 2 bulan. Ya, kumaha tidak sesuai kriteria keluarkan lah. Nanti orang tua yang mengerti protes. Kita 1, 2, 3 hari saja sudah punya kewajiban kan ya untuk memantau anak yang tidak masuk. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Atos Pak ayah, buktosna ayah, abis terus visi, terus konsultasi dengan orang tua, oke. Kalau bahasa minggu, ayah dari Pak dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, sudah sangat detail datanya, bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kita bersepakat untuk tidak menaikkan, mungkin itu
ya bisa diterima ketika upaya maksimal kita itu sudah dilakukan. Tapi upami ujung-ujung jangan Bapak Ibu ya. PNS tiba-tiba 1 tahun akumulasi itu hadir 40 hari pecat sebelum dipecat ngaju ke pengadilan, ditanya kepala sekolahnya, pernah terus pada sekolah dibina ketika tidak hadir 3 hari? Teu aya teu pernah. 4 hari teu pernah. TPG cair wae. Ya. Tiba-tiba tuh 40 hari dipecat. Upami terus dipecat kan susah. Pasti pegawai tersebut ngaju ke pengadilan. Pasti karendet. Kepala sekolahnya karendet pasti. Ya. Nah, jadi yang pelanggaran disiplin itu pun harus hati-hati kepala sekolah. Jangan sampai mengasih sanksi kita belum pernah berupaya untuk memperbaikinya. Jadi perbaiki ya, semangat perbaikan. Nah, itu untuk kenaikan kelas. Kelulusan sekarang, kelulusan. Di bahasa permennya nih, bahasa permen kelulusan. Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mapel ekstra serta prestasi lain. Terus nu A mah kelas 5 kelas 6 ya SMP dan SMA SMK yang B. Jadi itu diambil dari setiap tingkatan kelas. Jadi tingkatan kelas itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk menentukan kelulusannya. Jadi laporan kemajuan belajarnya itu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, sekarang di pedoman ditulis ya, kalau nggak salah di pedoman ya. Nah, di pedoman. Kalau bahasa ini, bahasa yang ini sama nih, yang ini sama nih. Ini bahasa permen. Saya kira ini dicuplik dari permen persis nih, persis. Seperti hanya kenaikan kelas, mempertimbangkan. Nah, ini mulai dari mana permennya? Nah, ini penentuan kelulusan sampai sini. Itu bahasa permen dicuplik ya. Bahasa permen 21. Berarti pedoman ini lahir setelah permen. Tafsiran saya, karena di bukunya tahunnya saya cari tanggal berapa bulannya, tayangan tahun 2022 gitu. Gitu. Tapi dia penilaian suatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Tadi di awal kita bahas di prosedur dari mulai merumuskan sampai ke melaporkan, merumuskan pemilihan pengembangan, terus naon tadi sepakat siapa yang melakukan? Guru atau pendidik. Di panduan itu muncul bahwa sumatif itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Kumaha asal Bapak Ibu pendapatna ya? Kaitan iya. Saur tadi gini ya. Dilakukan oleh pendidik, pemilihannya oleh pendidik, tercantum dalam perencanaan. Berarti kan ku guru. Sumatif nya. Nah, di dia aya oleh satuan pendidikan. Kira-kira tafsiran anak kumaha ya? Disusunan adalah guru pas sunat teh. Cuma sekolah yang menyelenggarakan. Nah, berarti kumaha ta? Iya kelulusan. Berarti kelulusan mah di kelas 9. Tidak bicara PAS, PAT. Berarti kelas 9 untuk menentukan kelulusan namanya. Dulu mah US gitu ya. US. Di akhir jenjang kan kelulusan itu dari jenjang kelas 9. Akhirnya simulasikan. Lamun sakola nyelenggarakeun penilaian sumatif untuk kelulusan, kira-kira kumaha pelaksanaan anak? Jung Bapak Ibu. Kumaha? Di sekolah Bapak Ibu ada kumaha? Ayeuna ya bulan Mei apa ya? Ya. Sok sekolah Bapak Ibu boleh kumaha ya?
Cung. Iya panduanana ya? Iya panduanana. Bapak, balik rumah. Boleh. Pak Risnandar, di SMP mana Pak? Satu Purwodadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi aja ya Pak. Kalau sementara yang dilakukan di sekolah, rutinitas di sekolah tiap akhir tahun gitu ya, khususnya dengan kegiatan sumatif kelas 9 ya Bapak maksudkan, dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan menetapkan panitia Pak. Ya, panitia ya sumatif besar ujian sekolah gitu kan. Dan adapun untuk penyusunan penilaiannya tetap oleh guru. Kali guru. Itu aja Pak mungkin. Oh, Jadi siap. diselenggarakan secara formal dengan waktu yang tertentu dan waktu gimana ya, dari waktunya, panitianya itu kan jelas, orang itu memang ditetapkan segala sesuatunya Pak. Ya. Mengikuti dengan kalender pendidikan dari kabupaten itu aja. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya tangkap kalau oleh satuan pendidikan itu ada panitia. Tapi yang buat instrumen apa? Anggaran guru gitu ya. Berarti beda nate ayat panitia yang ditetapkan oleh kepala sekolah gitu ya. Tapi soal juga kan nanti ditetapkan oleh sekolah. Ah, soal juga ditetapkan sekolah. Berarti Penyusunnya siapa? oh penyusunnya. Ya. Kalau matematika misalkan ada 10 orang guru. Yang nyusunnya hanya yang ditentukan oleh sekolah. Bisa aja bisa Pak. Jadi kan tetap aja ada koordinatornya. Atau bisa ditunjuk aja. Oh, ditunjuk saja. Bisa ditunjuk atau berdasarkan hasil musyawarah mana? Ya. Contoh, saya simulasikan ya. Misalkan ada 9 kelas. Ini kelas sekolah yang besar ya. Kelas 9-nya itu ada 9. Itu diajar oleh 3 guru. Satu guru 3 kelas, satu guru 3 kelas, satu guru 3 kelas. Yang ditunjuk itu cuma seorang untuk membuat soal sumatif yang untuk lulusan. Cuma satu orang saja. Yang 2 ini tidak ditunjuk. Kalau di kami Pak bukan seperti itu, jadi kami meminta guru wakil yang mengajar di kelas 9. Kalau ada 3 berarti berdiskusi lah. Menggunakan ini. Jadi tersebut yang memiliki, saya tidak tahu yang memilikinya apakah satu orang beruang, tapi yang pasti dikirimkan dari guru wakil matematika. Ya. Berarti nunjuknya pas sadayana cara gitu ya. Ya kalau mau ditunjuk harus semuanya gitu ya. Oke. Berarti yang 3 orang guru itu berembuk. Tim, iya. Tim. Pak. Dibuatlah tujuan pembelajaran A, B, C, D. Encen mude teh, aduh hampura urang mah canepi tadinya. Aya nu canepi saya mah, da mina kaganggu, pan saya mah kurikulum. Ajar sakedeung dipanggil ke kepala. Ajar sakedeung. Ditemukan Pak, jadi Hah? saya belum sampai sana atau sampai Ah. titik temunya nanti. Titik temu. Misalkan 2 orang, 3 orang guru yang sama itu. Ya, misalkan tujuan pembelajaran 20. Yang 2 kelas mah 20 tercapai. Yang 1 kelas hanya 15 yang tercapai. Ikutnya kemana? Ke yang 15 ke yang 20? Berarti hidup. Jadi porsi yang 20 dikit, yang 2-nya sedikit. Iya. Banyak. Berarti hidup yang tidak tuntas ya. Pasti diikuti. Ya nanti kita diskusi saja. Pak Rahmat boleh. Ya. Ya. Oke, dari Pak Rahmat seperti itu. Yang 15, kalau yang 15 tadi menyesuaikan 15, yang 20. Kalau kita kaitkan dengan prosedur tadi, tujuan penilaian, perumusan tujuan penilaian, apakah kita merumuskan sampai ke yang kelas 9? Guru. Berarti saya tos ngarumuskeun sampai untuk kelas 9. Ya, tujuan penilaian nanti dina RPP nanti tos aya eta teh. Berarti lamun dibentuk tim menang orang ngarumuskeun teh berarti teu dipake ya. Gitu ya. Kalau dulu kan Pak, bukan sekarang ya Pak ya. Kalau dulu
Dulu kan biasanya ada porsi Pak kalau di jam sekolah itu. Ya. 30, 20 ya gitu ya. Ya, itu proporsional kaitan dengan materinya ya. Ya, jadi kalau Ya. misalkan di kelas 11 tadi 15 dan 20 kan bisa ambil dari persentase gitu. Bisa aja. Maksudnya di ini Pak, maksudnya kalau di proporsi materinya silakan guru itu yang tahu ya. Guru itu mau mengambil dari kelas 9 saja, apakah mau diulang dari kelas 7, itu guru diberi keleluasaan, enggak. Tapi kalau menurut ini, itu harus diambil dari tiap tingkat ya, tiap tingkat ya. Tiap tingkat, berarti kelas 7, 8, 9 pun harus mewakili gitu ya, mewakili. Hanya masalahnya kalau terjadi perbedaan tadi, tujuan pembelajaran di kelas 9 itu idealnya 20, tapi ada yang satu memang tidak tercapai gitu. Pas ujian harus sama gitu. Ya, itu silakan Bapak Ibu ditafsirkan saja oleh Bapak Ibu ketika pedoman ini mengatakan bahwa Sumatik itu diselenggarakan oleh satuan pendidikan, itu bentuknya seperti apa? Pak Ibu beri kiwai tos dilaksanakan ke guru-guru, soal ke guru ya ke guru manggalah kebebasan, cuma dikoordinasi oleh kurikulum saja, dibuat saja 1 pekan. Kenapa dibuat 1 pekan? Supaya proporsi ulangannya itu seimbang gitu. Senin itu 2 mapel, Selasa 2, Rabu 2 gitu ya. Kalau di jamnya masing-masing, Senin bisa 4 mapel, Selasa kosong, Rabu 3 mapel, bisa seperti itu. Dikoordinasilah ke kurikulum, dibuatlah 1 pekan. Jadi 1 pekan etama semuanya Sumatik. Cuma soal mah diserahkan ke guru mah enggak. Ke guru kelas 8 CD. Berarti soal lagi kanggo kelas 8 CD. Nu ngadamelna guru kelas 8 CD. Mangga bade kitu ge. Bade we dikoordinir ku sekolah mangga. Yang penting alasannya kumaha? Mangga Pak Rahmat kumaha? Ya. Oh ya. Jadi saya menjalankan itu 2 pekan, tetapi jadwal KBM, tetapi nanti diatur jangan sampai di dalam 1 hari sampai lebih dari 3. Oh iya. Ya. Mangga Pak Ruli. Teknisnya saya juga barusan ngobrol sama Pak Isa. Kalau kelas saya, sekolah saya itu kan memang sebentar lagi sudah siap-siap ada pendidikan ini. Saya takutnya yang keluar itu nama PTS itu kan sekarang sudah tidak ada makanya barusan. Jadi ini mah hanya teknis saja. Saya mungkin akan mengganti dengan pekan Sumatik saja meskipun hanya 1 minggu. Betul ada panitia di situ, ada pengawas, apa lah yang penting. Iya. Kita coba dulu karena kan saya merdeka ya Pak ya. Iya. Saya semua juga masih bingung gitu kan melaksanakannya seperti apa. Jadi ini mah hanya masalah teknis saja. Iya. Iya. Mau seperti itu boleh mangga. Mangga. Pak, ayo nama mau waka bima bade siga kitu aya panitia aya kieu pakai nomor itu ieu. Karena masih transisi Pak, budak teh asa teu ieu ongko ujian akhir tapi asa teu tadi kirang formal cenah pami ku guru. Padahal orang ujian teh formal Bapak Ibu. Ku guru mapelnya ngawas budak ujian, ku guru mapelnya itu formal Bapak Ibu ya. Di samping formal saya juga. Silakan Pak. Ya. Itu kan panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Pak. Pemerintah Pak Mumun. Walaupun tidak ada tanda tangan ininya, tanda tangannya nggak ada. Saya lihat tidak ada tanda tangannya nih. Ya. Jadi di sana bahwa penilaian Sumatik itu diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kalau di sekolah saya itu merujuknya ke sana Pak. Jadi katakanlah sekarang itu mau, kalau dulu itu istilahnya PTS lah. Ya. Berarti tinggal dialihkan saja namanya jadi Sumatik. Cuma penyelenggaraannya itu tetap Pak, ada panitianya. Oh iya. Kemudian
waktunya sekitar 1 minggu, kemudian ruangannya diawas oleh pengawas masing-masing. Oke. Jadi seperti itu saya. Ya. Ya soal benar enggaknya memang nggak Bapak milih siapa dia teh yang polemik ya silakan. Kalau saya uji misalkan Bapak di permen penilaiannya ada nggak penyelenggaraan penilaian yang oleh satuan pendidikan di permennya? Kuat mana pedoman dan permen? Bingung kan Bapak ya? Pedoman ini merujuk ke permen. Ya. Tapi ada yang rancu ini. Bapak mau ikut ini boleh saja. Nanti dasarnya ini Pak panduan ya. Gitu. Kalau ada yang nanya ini panduan Pak. Gitu. Kalau yang tidak di permennya nggak ada Pak. Gitu. Saya punya. Ya silakan Bapak Ibu. Udah Pak, udah di grup. Ya udah ada. Udah ada yang share ya. Udah ada yang share ya. Pak Atukum Mahir teh bingung. Enggak, itu maksudnya tujuan pembelajarnya bukan jumlah soalnya, tapi tujuan pembelajarnya misalkan di kelas 9 matematika itu ada 20 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Ada kelas yang hanya mencapai 15 karena gurunya sering sibuk gitu. Nah, itu kan ada perbedaan. Peserta didik juga bisa telat misalkan, bisa. Iya, bisa. Iya. Jadi kalau prinsipnya adalah yang tahu kelas itu sebenarnya gurunya itu prinsipnya. Maka perencanaan pembelajaran sampai penilaian pun yang tahu gurunya. Maka ketika guru itu nggak diajak untuk membuat sumatik di akhir untuk kelulusan, nggak fair kan? Jadi intinya harus diajak guru itu lah, gitu ya. Mau ada panitia mau tidak ya silakan Bapak Ibu. Untungnya apa kalau ada panitia? Ruginya apa? Kalau ada panitia kan enak Pak, ini ada sekretaris, ada bendahara, ada program, ditandatangan kepala sekolah gitu ya. Nanti ada pengawas pembina diperiksa, mana programnya gitu. Kalau saya nanti meriksanya bukan mana program, kumaha Bu penilaian di akhir ini. Abi mah kieu Pak, oh boleh. Abi mah aya programan kieu, mangga gitu aja. Ya. Paling saya tanya, siapa yang buat soalnya? Siapa yang ngajar di kelas ini? Siapa yang buat soalnya? Kumaha soalnya? Tingkatanana gitu ya. Ah gitu saja. Jadi mau ngurusin program-program lah ya. Untuk penilaian akhir semester teh. Kalau saya, kalau yang lain ya boleh saja nanya program itu boleh. Ya boleh. Tapi kalau merujuk standar penilaian, saya berpendapat kelas itu harus dinilai oleh gurunya. Direncanakan oleh gurunya, yang ngajar gurunya, yang menilai ke gurunya. Nah itu berarti dilaksanakan oleh pendidik. Nu ngajar guruna, nu nganilai anu sehari-hari nu tahu perkembangan gurunya, dinilai ku batur. Tadi saya ilustrasinya begitu. Imah-imah urang, pamajikan urang, pangaboga urang, nah batur nu munteun. Punten aja dibuntut. Jadilah kesimpulan, rumah tangga saya buntut. Itu kan ya? Gitu. Tanpa kita ditanya. Wah orang mah teu boga nanaon ge teu boga hutang gitu ya. Wah batur mah halus imah halus mobil ge banyak hutang ya. Dikasih kopi ternyata nu gaduh bos ge di jarwalan bosna. Wah bongar eta bosna ge loba, bere kopi bisa 2 tahun dijualan, bangkrut. Can kabayar hutangna teh. Oh, bongarkeun urang atuh kitu mah. Nah itulah maksudnya Bapak Ibu ya silakan. Ini perlu pemikiran kita bersama silakan ya. Tapi intinya Bapak Ibu prinsipnya diversifikasi keberagaman. Di Pak Dr. Lili kemarin menyampaikan hanya akan menyampaikan rambu-rambu waktu ya. Pekan sumatif di kalendernya ya. Nggak tahu juknisnya mau keluar atau tidak. Kalau keluar juknis berarti nanti ikut juknis dari Disdik. Juknisnya beda jeung panduan, beda jeung permen. Liur deui wae Bapak Ibu. Liur deui wae. Mangga Pak. Sudah jam 10. Oh, hiji deui karunya hiji deui. Mungkin ide untuk melengkapi aja Pak, karena kita semuanya diutus oleh masing-masing sekolah dan daerah. Yang dari ujung timur, kebetulan Ya Mas. ujung timur. Ya Mas. SMP 38. Siap Mas. Biar nanti ketika kita pulang, kepala sekolah
sekolah atau kurikulumnya. Bagaimana kesimpulan dari hasil asesmen yang pelatihan selama 4 hari di situ? Bagaimana untuk pengganti PTS biar istilahnya itu kita ada kekompakan walaupun itu bebas merdeka, tapi kalau ada istilah yang sama dari hasil pelatihan ini kita enak untuk menjawab dan menjelaskannya, Pak. Jadi istilah apa yang paling bagus untuk mengganti PTS atau tes yang lain dari sumatif itu biar ada kesamaan walaupun ya tidak dengan keberagaman, Pak. Tapi ya. kita ingin kesamaan. Ya. Izin bagian selanjutnya. Ini contohnya Pak di panduan ada. Contohnya itu untuk penilaian itu ada sumatif untuk lingkup materi, ada sumatif akhir semester. Di panduannya ada. Jadi ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 sampai sumatif berapa terserah. PTS masuknya sumatif 4, ya silakan sumatif 4 itu PTS. Boleh saja di tengah-tengah pas sumatif 4, kalau anggap PTS gitu. Jadi sumatif ini tergantung, misalkan satu semester matematika ada 12 tujuan pembelajaran. Setiap 3 tujuan saya mau sumatif. Sumatif pertama 3 tujuan, sumatif kedua 3 tujuan. Pas sumatif ketiga, kebenaran pas tengah semester. Maksudnya api-api na PTS, menghoyong kene, canbuk om di PTS mah tuh geus eta teh PTS gitu. Masalahnya Pak PTS teh cenah sok aya panitiana. Nah, itu yang masalah. Ya. Di sini nggak ada PTS Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu sumatif? Ya, sumatif. Dari panduan. Ini sudah ada contohnya. Dan bagaimana membuat deskripsinya? Deskripsinya tinggal buat dari yang sumatif 1 sampai sumatif 4 ini baik. Yang baik tulis di atas, yang kurang tulis di bawah deskripsinya. Masih perlu bimbingan dan seterusnya. Yang baik tulis di atas. Yang ini nih. Ini kan baik dua-duanya ya. Jadi deskripsi yang atas itu baik-baiknya. Nilai 75,5 itu ini sudah baik, ini sudah baik. Yang kurang di sini. Pada pembelajaran anu masih perlu bimbingan. Deskripsinya begitu. Contoh rapot nate keteh. Bagi pusing wae ya. Saurang yang sakit aja. Bapak Ibu mohon maaf waktunya juga yang terbatas. Dua mohon maaf. Mari kita sama-sama kaji lah ya aturannya, contoh-contoh laporan hasil belajarnya. Kaitan dengan proyek saya sendiri sudah memperkirakan itu tidak akan terbahas Bapak Ibu karena ini akan sedikit panjang dan ini pun tidak diskusi panjang. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang belum berkenan dan saya tutup begini Bapak Ibu pendapat beberapa teman diskusi saya bahwa perencanaan adalah proses berpikir. Jadi kalau Bapak Ibu buat RP itu hasil mikir. Sanes hasil, namun Ibu terpikir yang ada RPP berarti sanes perencanaan. Perencanaan adalah proses berpikir. Kemudian untuk pembelajaran Bapak Ibu kanyaan, Bapak Ibu sinyaah ka murid-murid. Jadi begitu masuk kelas teh kanyaan teh sing muncul. Jadi nyaah ka murid. Ulah can ge lebet ka kelas dina pikiran teh aya murid bangor, aing mu ngajar ka kelas eta. Da aya si eta nu bangor. Can ge lebet ka kelas, wengi kene di bumi tos di mindsetna kitu. Di urang isuk ngajar di kelas eta aya budak bangor. Pusing dah, memeh gugah geus pusing. Pas masuk kelas pusing. Guru among itu cirinya adalah Bapak Ibu muridnya berani nyampah ke Bapak Ibu, keluh kesah ke Bapak Ibu, tampi dangukeun murid teh. Ulah aya nu ngobrol kitu-kitu wae neng atuh nu kitu mah kecilan gitu. Tampi dangukeun gitu nya. Kadang-kadang Bapak Ibu anak dikomentari fisik sedikit saja ayeuna mah tos down gitu ya. Kada sitiumnya yang sol diobrolkeun ku baturanana siga masalah ageng. Diskusilah ke orang, cek orang tenuk gitu-gitu, neng atulah masih angan gitu. Anak saya yakin nggak berani nyampah lagi ke Bapak Ibu. Anak nggak berani keluh kesah ke Ibu. Akhirnya Bapak Ibu refleksi diri, berapa anak yang berani nyampah ke kita. Kalau itu ayah hiji acan, jangan-jangan Bapak Ibu harus gali lagi ya. Tukang sate Bapak Ibu dalam perencanaan, timimiti milih daging, ngadamel bumbu. Itu direncanakan dengan baik, tempatnya dielap itu ya. Tukang sate nggak tahu payu entena, tapi yakin ada pelanggan. Disiapkan dengan matang, ya, disiapkan dengan matang. Begitu dagang, beres, bersih, cairna haneut dan seterusnya. Itu aya nu meser, ya nggak apa-apa, karena perencanaan sudah matang. Aya nu meser kadinya bekiseur. Akhirnya tukang sate itu menjadi tukang sate yang dirindukan oleh pelanggannya. Sama seperti Bapak Ibu nanti dirindukan oleh anak didik Bapak Ibu.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.